Kapan pelaksanaan salat qobliyah dan sampai kapan berakhirnya qobliyah? Begitu juga ba'diyah, kapan dimulai ba'diyah dan kapan berakhirnya. Nah, perhatikan nih ya, ini penting banget. Qobliyah itu masuknya adalah dari masuk waktu sholat, dikerjakan sebelum sholat fardu. Sampai kapan berakhirnya? Sampai berakhirnya sholat fardu. Contoh nih ya, contoh. Kita tadi masuk ke masjid, nggak sempat sholat qobliyah maghrib. Nggak sempat qobliyah maghrib. Nggak apa-apa, tinggalkan saja. Nanti setelah sholat fardu maghrib, kita boleh mengerjakan qobliyah. Dan juga mengerjakan ba'diyah. Karena waktu qobliyah itu ya tadi dari masuk waktu maghrib sampai berakhirnya maghrib. Begitu juga isya. Qobliyah isya begitu. Dari masuk isya sudah boleh kita mengerjakan qobliyah. Sampai kapan? Sampai berakhirnya waktu sholat isya. Artinya qobliyah ini boleh dikerjakan sebelum sholat fardu, boleh juga dikerjakan setelah sholat fardu. Makanya yang kita pernah kita bahas nih ya, boleh mengerjakan sholat sunat fajar setelah sholat fardu subuh. Boleh mengerjakan sholat sunat asar setelah sholat fardu asar. Tapi apa yuk? Jangan kelihatan orang, supaya tidak ada timbul fitnah. Nah, kenapa? Karena dia mengatakan ya kalau qobliyah berarti sampai akhir. Sampai akhir. Jadi kalau nggak mengerjakan qobliyah subuh, boleh mengerjakan setelah sholat fardu subuh. Nah, begitu juga sholat sunat asar. Nggak mengerjakan sholat fardu qobliyah asar, maka setelah sholat fardu asar boleh kita mengerjakan sholat sunat asar. Tapi ingat, sebaiknya jangan kelihatan orang supaya tidak ada timbul fitnah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah beliau mengerjakan salat sunnah setelah salat fardu asar. Ya. Setelah salat fardu asar beliau salat sunnah. Ditanya sama sahabat, ya Rasul, bahasa kitanya ya. Bukankah tidak ada salat sunat nih, bahasa kitanya nih ya, setelah salat fardu asar. Kenapa engkau mengerjakan salat sunnah setelah salat fardu asar? Kata Nabi, tadi aku tidak sempat. Bahasa kitanya nih ya, karena ada tamu tadi. Karena masih berurusan dengan tamu. Nah, sedangkan kalau Nabi nanti salat asar lagi, kepanjangan lagi, sahabat nunggu. Jadi Nabi mengerjakan salat sunat tadi setelah salat fardu asar. Nah, ingat itu rumusnya. Tapi kalau ba'diyah ini dikerjakan pasti setelah salat fardu, setelah selesai pelaksanaan salat fardu. Nggak ada ba'diyah dikerjakan sebelum sholat fardu, nggak ada. Nah, mudah ya. Jadi sekali lagi, kalau qobliyah itu waktunya panjang, boleh dikerjakan sebelum sholat fardu, boleh dikerjakan setelah sholat fardu. Artinya qobliyah itu masuk waktunya dari masuk waktu sholat fardu sampai berakhirnya sholat fardu. Berakhirnya waktu sholat fardu. Nah, kalau ba'diyah dimulai mengerjakan ba'diyah setelah selesai pelaksanaan sholat fardu sampai berakhirnya waktu sholat fardu tadi. Mudah ya? Nah, ingatin tuh. Jadi kalau seandainya kita tidak sholat qobliyah maghrib tadi ya, maka kita boleh mengerjakan setelah sholat fardu maghrib. Jangan ditinggal lalu-lalu. Masuk orang banyak ditinggal itu, jangan ditinggal sama sekali. Ya aku tadi nggak sholat qobliyah, sudahlah nggak usah sholat qobliyah, ba'diyah aja. Oh jangan. Bahkan perhatikan ya, Al Imam Romli kalau tidak salah, beliau mengatakan boleh menggabungkan antara qobliyah dengan ba'diyah. Dan ini yang sering saya kerjakan. Seperti tadi tadi kan saya agak terlambat datang. Tentu tidak mengerjakan qobliyah. Jadi setelah ba'diyah itu mengambil pendapat Imam Romli. Allah, aku niat sholat qobliyah dan ba'diyah maghrib 2 rakaat. Paham gak kira-kira? Itu Imam Romli membolehkan. Kalau bisa Ustaz, lebih baik kerjakan ba'diyah dulu atau qobliyah dulu? Qobliyah dulu.
Qobliyah dulu. Kalau dipisah, qobliyah dulu baru ba'diyah dulu. Mudah ya? Nah, seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu ya, kita itu boleh menggabungkan sholat sunat. Sholat sunat, asalkan sholat sunat yang berkaitan dengan sebab. Bagaimana maksudnya? Sholat sunat yang berkaitan dengan sebab boleh digabungkan dengan sholat sunat yang berkaitan dengan sebab yang lain. Satu, sholat sunat yang berkaitan dengan sebab boleh digabungkan dengan sholat sunat yang berkaitan dengan waktu. Dua, yang tidak boleh sholat sunat yang berkaitan dengan waktu digabungkan dengan sholat sunat yang berkaitan dengan waktu. Itu nggak boleh. Kecuali yang qobliyah ba'diyah ini Imam Romli membolehkan. Nah, bagaimana maksudnya? Nah, ini yang makanya yang pernah saya bahas itu, yang kita pernah bahas, yang sholat sunat itu terbagi kepada 3 bahagian. Sholat sunat yang berkaitan dengan waktu, sholat sunat yang berkaitan dengan sebab, sholat sunat yang tidak berkaitan dengan waktu dan sebab. Masih ingat gak itu? Kalau paham itu berarti paham di sini. Nah, contoh sholat sunat yang berkaitan dengan waktu. Kita ulangi dikit biar paham nih ya. Nah, yang berkaitan dengan waktu ini terbagi 3. Ada sholat sunat yang berkaitan dengan waktu yang kita bisa menemuinya setiap hari. Seperti qobliyah ba'diyah, salat duha, salat witir. Itu salat sunat yang berkaitan dengan waktu yang kita bisa menemukannya setiap hari. Yang kedua, salat sunat yang berkaitan dengan waktu yang kita bisa menemuinya seminggu sekali. Seperti qobliyah dan ba'diyah Jumat. Yang ketiga, salat sunat yang berkaitan dengan waktu yang kita bisa menemuinya setahun sekali. Contohnya apa? Idul Fitri, Idul Adha, Taraweh. Paham ya? Itu tuh. Nah, ini tidak boleh dikaitkan, tidak boleh digabungkan salat sunat yang berkaitan dengan waktu digabungkan dengan berkaitan dengan waktu, nggak boleh. Contoh nih ya, salat ba'diyah isya berkaitan dengan waktu enggak? Berkaitan dengan waktu. Itu yang setiap hari kita menemukannya. Kemudian kita mau gabungin dengan salat taraweh. Salat taraweh berkaitan dengan waktu enggak? Berkaitan ya. Tapi kapan kita menemukannya? Setahun sekali. Ada orang gabungin, Allah, aku salat ba'diyah isya dan salat taraweh. Apa ini? Kata ulama di sini enggak sah. Tidak sah, karena kuat sama kuat ini. Kuat sama kuat. Ya, begitu juga umpama salat ba'diyah isya digabung dengan salat witir. Ini kuat sama kuat, walaupun waktunya sama tapi ini kuat sama kuat bahasa kitanya. Ini tidak bisa digabung. Ini kata ulama nih ya. Yang berkaitan dengan waktu boleh digabung, itu pun masih ada beda pendapat, cuman qobliyah dan ba'diyah. Itu pun pendapatnya siapa tadi? Imam Romli atau Imam Ibnu Hajar. Itu saja. Dan ini sering saya kerjakan. Jadi kalau saya datang umpama begitu ya, maghrib atau apa begitu, enggak sempat salat qobliyah, sudah. Setelah ba'diyah, aku salat qobliyah dan ba'diyah maghrib lillahi ta'ala. Mudah dipaham? Kemudian bagian yang kedua yang kita bahas, yang kita sebutkan tadi adalah salat sunat yang berkaitan dengan sebab. Yang berkaitan dengan sebab, dan berkaitan dengan sebab ini ada 3. Sebabnya duluan, baru salat. As-salah mutaqaddim, as-sababul mutaqaddim. Itu seperti salat tahiyatul masjid. Kapan kita salat tahiyatul masjid? Setelah masuk masjid. Artinya masuk dulu, sebab dulu, baru ada salat. Itu contoh ringan. Yang kedua, salat yang bersamaan dengan terjadinya sebab. Ada sebab, ada salat. Habis sebab, habis salat. Contohnya apa kemarin? Gerhana. Dan yang ketiga adalah salat sebabnya belakangan. Ya, sebabnya belakangan. Salat dulu, sebabnya belakangan. Apa contohnya kemarin? Salat hajat boleh. Apalagi salat sunnah safar. Mau umrah apa mak? Kita salat sunnah, namanya salat sunnatus safar. Sunnah itu hukumnya. Nah, salat dulu, musafirnya belakangan. Salat sunat dulu, mintanya belakangan. Ya Allah, saya minta mobil, ya Allah, Innova. Beli belum? Apalagi dikasih. Tapi mintanya duluan, salatnya duluan. Ya enggak? Nah itu tetap.
Nah, ini salat sunat yang berkaitan dengan sebab boleh digabungin dengan salat sunat yang berkaitan dengan sebab atau digabungin dengan salat sunat yang berkaitan dengan waktu. Contoh, kita masuk ke masjid nih, masuk ke masjid, orang baru selesai adzan. Kebetulan kita belum apa lagi ya? Belum salat tahiyatul masjid. Gabungin saja. Ini boleh nih. Allahu Akbar, kita takbiratul ihram, dalam hati kita niat aku salat tahiyatul masjid, salat sunatul wudu, dan salat qobliyah maghrib. 2 rakaat, 3 kali pahala. Mudah dipaham? Nah, itu. Nah, kemudian boleh digabungin dengan sesama apa namanya? Sesama sebab. Umpama kita datang sebelum adzan. Ya, sebelum adzan. Kita masuk masjid, kita gabungin aku salatul wudu dan salat tahiyatul masjid. Boleh? Boleh. Boleh di situ. Mudah ya? Nah, kemudian bahagian yang ketiga adalah salat sunat yang tidak berkaitan dengan waktu, tidak berkaitan dengan sebab. Tidak ada waktunya, tidak ada sebabnya. Dan ini kata ulama yang disebut salat mutlak. Nah, contoh salat mutlak ini adalah salat sunat tasbih. Salat sunat tasbih, salat birrul walidain. Itu semuanya masuk kategori salat sunat mutlak. Nah, salat sunat mutlak ini juga boleh digabungin. Oleh karena itu ya, ini guru saya ngajarin, sebaiknya kalau kita salat sunnah apapun, maka ditambahkan salat sunat taubat, hajat, awabin. Saya kalau datang itu umpama sebelum maghrib, ya saya sudah adzan tapi sebelum salat fardu, tak gabungin aku salat tahiyatul masjid, salat sunatul wudu, umpama nih ya, salat qobliyah maghrib, salat taubat, salat hajat, salat istikharah, salat awabin. Banyak ya? Banyak. Udah boleh. Ulama kita membolehkan itu, tidak ada masalah. Kalau seandainya belum sempat tadi masuk, sudah setelah salat fardu. Seperti itu. Aku salat qobliyah ba'diyah maghrib. Ya, kalau belum wudu, salat sunatul wudu, taubat, hajat, istikharah, awabin. Masuk, selesai semuanya. Nah, itulah enaknya orang yang belajar. Kalau sudah mengerti ilmunya, pekerjaan sedikit, pahala banyak. Kalau ibarat kata orang bisnis itu, pengeluaran sedikit, pemasukan banyak. Modal sedikit, untungnya bejibun. Habis kah? Berapa menit lagi? 2 menit. Nah, habiskan dah. Keterangan A. Dibolehkan untuk melaksanakan sholat qobliyah sesudah melaksanakan sholat fardu, dan sholat qobliyah itu masih dikatakan sholat tunai. Tetapi adapun sholat ba'diyah tidak dibolehkan untuk mengerjakannya sebelum melaksanakan sholat fardu. Sudah kita bahas tadi ya. Baik, lanjut. Di sisi pendapat Imam Romli, beliau membolehkan untuk menggabungkan itu niat mengerjakan sholat qobliyah dan ba'diyah dengan satu takbiratul ihram di dalam satu sholat yang qobliyah dan ba'diyah itu dikerjakan setelah melaksanakan sholat fardu. Imam Ramli tadi kan ya? Betul yang saya ucapkan tadi. Mudah ya? Habis. Nanti selanjutnya apa? Masalah sholat sunat yang lainnya. Salat sunat yang lainnya. Cukup dulu ya. Nah, sekarang sudah punya ilmunya. Tinggal sampean aja itu. Ya, jadi nanti ba'diyah isya itu Allah, aku salat ba'diyah isya. Taubat, hajat, istikharah, awabin, apalagi baru gitu sudah komplit. Ya, 1 kali sholat pahalanya berkali-kali lipat. Kalau kita datang sebelum maghrib, ya aku sholat sunat wudu, tahiyatul masjid, qobliyah maghrib, apalagi taubat, hajat, istikharah, awabin, 1 sholat 7 niat. Nah, tinggal kita aja yang mengkreasikan supaya bisa pahala itu banyak.
Baik, cukup sekian. Insyaallah kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.